Bab 901, Ratu Antares pertama. Dia tidak pernah memimpikannya. Adegan dalam ingatannya benar-benar terjadi lagi. Meski apa yang terjadi dalam ingatannya membuatnya merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana mungkin ingatannya bisa dibandingkan dengan kenyataan? Pada saat ini, Mahalini menyadari betapa sakitnya itu. Potong jari, cabut lidah, masukkan ke dalam kukusan, masukkan ke dalam penggorengan. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah gergaji neraka. Tubuhnya digergaji sedikit demi sedikit. Karena tubuhnya terbalik, usus dan organ dalamnya tumpah. Melihatnya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Gergaji itu akhirnya membelah kepalanya. Rasa sakit Mahalini akhirnya berakhir. Apakah kamu lega? Devan memandang Imelda. Tidak lega, wanita seperti Mahalini pantas menanggung siksaan neraka 100 kali. Imelda mengertakkan gigi. Meskipun dia baik-baik saja sekarang, tapi dia telah mengalami ke-17 penyiksaan itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Kalau begitu biarkan dia menanggungnya 100 kali. Devan tersenyum jahat. Tapi bukankah dia sudah mati? Imelda bertanya dengan ragu. Yuchi. Devan tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengedipkan mata ke arah Yuchi, yang sudah kembali dari membangkitkan bala malaikat pada saat itu. Yuchi segera mengerti. Dengan menggunakan pembalikan waktu, dia menghidupkan kembali Mahalini. Kemudian, 18 siksaan neraka digunakan lagi pada Mahalini. Jeritan melengking Mahalini tidak pernah berhenti. Devan mengabaikan Mahalini dan membiarkan alat penyiksaan menyiksanya sendiri. Karena Imelda berkata dia akan membiarkannya menanggungnya ratusan kali. Lakukan saja 100 kali. Bagaimanapun, Mahalini mengubah banyak orang menjadi zombie. Ini semua salahnya. Karena hari ini adalah upacara kembalinya para dewa, tolong perkenalkan diri kalian, kata Devan kepada beberapa Dewi Agung. Yuchi, juga dikenal sebagai Ibu Suri dari Barat. Yuchi memancarkan energi magis yang tak ada habisnya. Hal ini membuat semua orang ingin memujanya. Itu adalah Maharatu. Salam untuk Maharatu. Orang-orang biasa yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut semuanya berlutut di tanah. Meskipun Devan sudah mengatakan sebelumnya, tidak perlu menyembah dewa. Namun ketika orang-orang awam ini mengetahui bahwa orang di depan mereka sebenarnya adalah Maharatu yang legendaris, tanpa sadar mereka berlutut dan menyembah. Nugua. Perkenalan Nugua cukup singkat. Astaga, aku tidak sedang bermimpi. Sebenarnya dia adalah Dewi Agung Nugua. Salam kepada Dewi Agung Nugua. Orang-orang berlutut dan menyembah Nugua. Sanshi, Sihe. Sanshi, Sihe dan dua Dewi Agung juga memperkenalkan diri mereka. Meskipun keduanya tidak setenar Nugua dan Maharatu, tapi mereka juga dewa yang terkenal dalam sejarah. Salah satunya adalah Dewi Mentari. Salah satunya adalah Dewi Purnama. Orang-orang berlutut dengan hormat. Tanpa diduga, negara Al-Sutra tidak hanya memiliki satu dewa, tapi ada 4 dewa. Mulai sekarang, mari lihat siapa lagi yang berani menindas negara Al-Sutra. Namun, hal ini belum berakhir. Segera, sosok-sosok muncul melalui kehampaan satu demi satu. Paosi, Pagu, Sintiang. Mereka semua adalah dewa agung kuno. Hampir semua dewa agung tingkat Omega dari negara Al-Sutra telah kembali. Mengapa kamu di sini? Devan sedikit terkejut. Aku yang memberi tahu mereka, Yuchi berkata. Karena ini adalah upacara besar kembalinya para dewa, kenapa kita tidak merindukan Sunko? Bahkan Kak Monyet telah kembali. Temui Raja Monyet. Anak-anak, tidak perlu hormat. Kak Monyet tampak bersemangat,
lalu berkata dengan senyum jahat, "Kalian menyembah Maharatu setiap hari, dan sekarang Maharatu ada hadir di sini. Jika kalian memiliki keinginan, kalian dapat membuat permintaan padanya, dan Maharatu pasti akan mengabulkan semua keinginan kalian." Dasar monyet licik, Yuchi sedikit tidak berdaya. Ternyata dia bukanlah tuan yang damai, dan dia membuat masalah untuknya begitu dia datang. Namun, untuk mewujudkan impian orang-orang biasa tersebut, asalkan tidak terlalu keterlaluan, dewa agung manapun yang hadir bisa melakukannya. Ini untuk negara Al-Sutra. Pastinya sebuah perayaan. Lusinan dewa agung kuno semuanya dihargai bersamaan. Siapapun yang mengatakan tidak ada Tuhan di kerajaan naga, aku akan marah padanya. Namun, ini bukanlah puncaknya. Aku mengumumkan bahwa upacara kembalinya para dewa akan dimulai sekarang. Senyuman akhirnya muncul di wajah Frances. Tunggu, namun, Devan menghentikan Frances. Ada apa? Masih ada orang yang belum datang. Devan menyipitkan matanya dan berkata. Saat Devan selesai berbicara, satu demi satu, para dewa muncul dari udara. Mereka semua adalah dewa dari luar negeri. Meskipun mereka tidak berniat menghadiri upacara kembalinya para negara Al-Sutra, namun, banyak dari mereka yang memperhatikan. Kali ini, upacara kembalinya para negara Al-Sutra akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Saat mereka melihat Devan mengeluarkan kepala Lucifer, dewa yang tak terhitung jumlahnya merasa ketakutan. Itu adalah Lucifer, Raja Malaikat Nephilim. Selain itu, puluhan dewa telah kembali ke negara Al-Sutra. Apakah mereka masih berani untuk tidak datang? Kecepatan para dewa sangat cepat. Bahkan di sisi berlawanan dari Antares, mereka juga bisa tiba secara instan. Segera, para dewa kembali ke upacara tersebut, dan sejumlah besar dewa muncul. Totalnya lebih dari 100 dewa. Bisa dikatakan selama masih ada dewa yang hidup di Antares, mereka semua hadir. Saat itu, Devan berkata bahwa semua dewa di dunia harus berpartisipasi. Banyak orang mengira Devan gila. Sekarang tampaknya, Devan benar-benar memiliki kekuatan itu. Adiki, berapa banyak lagi yang tersisa yang aku tidak tahu? Frances menatap Devan dengan matanya yang indah. Meskipun dia selalu tahu bahwa adik laki-lakinya adalah yang terbaik di antara manusia lainnya. Namun baru sekarang dia menyadari bahwa dia selalu meremehkan adik laki-lakinya. Temui para dewa negara Al-Sutra. Dewa-dewa ini tidak hanya hadir. Mereka semua berlutut dan menyembah para dewa negara Al-Sutra. Meskipun mereka semua disebut dewa, tapi mereka tahu, dewa-dewa ini berada di depan para dewa negara Al-Sutra. Ini bahkan bukan seekor semut. Itu adalah overlord kosmik. Satu orang bisa mengalahkan mereka semua. Ratusan dewa asing semuanya berlutut. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hari ini, negara Al-Sutra akan menjadi negara paling kuat di Antares. Adapun pemimpin negara, Frances, dia juga akan menjadi ratu pertama Antares. Tentu saja hal ini juga membutuhkan pembukaan. Dan yang melakukannya adalah Devan. Hanya Devan yang datang ke depan Frances. Berlututlah dengan satu kaki dan dia ucapkan dengan lantang, "Salam Ratu Naga." "Adik, kamu adalah dewa, bagaimana kamu bisa?" Frances tercengang. Devan adalah dewa, tapi dia hanyalah seorang ratu biasa, yang statusnya bahkan tidak sebanding dengan klan Hiden. Devan berlutut untuknya. Meskipun dia berlutut dengan satu kaki, itu masih cukup mengejutkan. "Kakak, kamu sudah berlutut padaku sebelumnya, jadi aku akan berlutut padamu." Devan berkata pada Frances.
Kapan aku akan berlutut? Sebelum Frances menyelesaikan kata-katanya, wajah cantiknya langsung berubah merah padam. Dia mengerti maksud Devan. Dia benar-benar berlutut untuk Devan. Tapi, orang ini benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di acara yang begitu besar. Hormatlah kepada Ratu Negara Alsutra. Bahkan setelah Devan, 4 Dewi Agung juga memberi penghormatan kepada Ratu Frances. Bersambung.